Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini yang cerah, kalian masih semangat untuk yang namanya belajar sejarah. Ya. Nah, keadaan kalian bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pelajaran kita di pagi ini, alangkah baiknya kita itu berdoa dulu. Maka KM untuk memimpin doa dan membisikkan untuk pembelajaran hari ini siap. Enggak KM, pimpin pun. Untuk bersiap. Siap. Sebelum KPM marilah kita berdoa dan mati mulai. Berdoa dalam hati selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Lucy, Ali. Oke, nah kali ini kita akan membahas kalau kemarin kita itu membahas tentang sinkronis dan diakronik ya. Kali ini kita membahas tentang yang namanya masuknya sejarah Hindu-Buddha di Indonesia ya. Nah, untuk lebih kita bersemangat lagi, kita tonton videonya. Nah, kalian sudah tahu asal muasal yang namanya ajaran agama Hindu-Buddha itu dari mana? India, Pak. Dari mana? India. Oke. Nah, Hindu-Buddha itu dibawa dari orang India yang masuk ke Nusantara. Dari hal tersebut mereka melalui berapa jalur? Dua jalur ya. Yang pertama ada yang namanya jalur Darat. jalur darat atau yang dikenal yang namanya jalur sutra ya. Yang berikutnya ada yang namanya jalur laut itu ya. Nah, ternyata yang harus kalian ingat dan harus dalam kalian kontennya ternyata agama Hindu-Buddha itu tidak serta-merta mudah langsung masuk ya. Kenapa? Tidak. Dari kata saya. Gimana? Ada yang bisa mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Enggak? Boleh. Yang keras ya. Unsur budaya India tidak pernah menjadi unsur budaya yang dominan dalam kerangka budaya Indonesia karena dalam proses akulturasi tersebut Nusantara selalu bertindak selektif. Jadi ibaratnya ketika ada yang masuk itu kalau bahasa dalam komputer itu ada yang namanya scan dulu. Jadi tidak langsung diterima saja. Nah, sedangkan ingat dulu nenek moyang kita, asal usul nenek moyang kita itu ada yang namanya aliran animisme dan dinamisme. Ayo, waktu minggu kemarin masih ingat apa? Ayo. Apa masih ingat? Animisme dinamisme. Gimana? Nah, yang berikutnya dinamismenya apa boleh? Cowok boleh? Gimana? Kepercayaan kepada
Nah, jadi animisme itu percaya terhadap roh nenek moyang yang sudah meninggal. Nah, yang berikutnya ada yang namanya dinamisme itu percaya terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan magis atau mistis ya. Nah, di sini ternyata agama Hindu Buddha masuk di bawah ini ada beberapa teori ya kan? Apa saja mesinnya? Waisa, Sudra, yang berikutnya sekolah itu yang harus kita ucapkannya. Nah, oke, kayaknya ini kelihatannya loyo banget nih pagi-pagi. Kayaknya emang belum sarapan ya? Nah, sama saya juga belum. Nah, kali ini untuk menyemangati kalian, kita buat yel dulu ya. Oke, angkat tangannya dulu. Udah? Ikuti saya ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat gitu. 1, 2, 3. Ini siapa ini? Ayo. Seorang Brahmana. Ini seorang biksu ya. Nah, ini juga adalah tradisi yang ada di Indonesia kan ya? Nah, siapa yang sudah pernah ke Bali? Bali desa tinggi kali. Ini saya pun katanya Pak, saya sudah Pak. Bali, balongan ini. Oke, ada yang sudah pernah ke sini? Pernah. Ini di mana? Ini Candi berapa? Yang ini? Nah, semua lagi belum move on ini. Oke, berikutnya ting. Mengapa agama Hindu Buddha di Indonesia mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Cung, ada yang bertanya? Boleh baca yang keras ya. Nisa, ayo Nis. Boleh berdiri, boleh duduk kayak yang penting sama. Jawabannya adalah 1. Masyarakat Indonesia belum mengenal agama. Alasan ini bisa menjadi alasan yang paling sederhana namun paling memungkinkan. Pada saat tersebut, masyarakat Indonesia masih menganut kepercayaan yang berupa animisme dan dinamisme karena pengetahuan yang terbatas pada saat itu. Datangnya orang India yang menyebarkan ajaran yang jauh lebih baik membuat masyarakat pada waktu itu tertarik untuk belajar lebih dalam dan menerimanya. 2. Ajaran Hindu Buddha hampir mirip dengan kepercayaan yang sudah ada dasar budaya Hindu Buddha. Bisa dibilang memiliki banyak kemiripan dengan budaya animisme dan dinamisme yang memang sudah ada dan sudah dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terdiri dari kemiripan kunden, berundak yang dimiliki oleh bangunan-bangunan suci dari agama Buddha yang digunakan sebagai tempat beribadah. Kemiripan lain dapat ditemui pada bentuk upacara keagamaan sampai kepercayaan tentang kehidupan lain setelah kematian. Kesamaan ini yang menyebabkan ajaran Hindu Buddha tidak terasa asing dengan kepercayaan lokal yang sudah ada, membuat penyebaran agama menjadi mudah untuk disebarkan dan diterima dengan baik. 3. Sifat bangsa Indonesia yang ramah. Masyarakat Indonesia memang sering dikenal dengan wataknya yang ramah dan menerima pendatang. Saat para pendatang dan ahli agama masuk ke Indonesia, masyarakat dengan mudah menerima mereka dengan segala bentuk keterbukaan. 4. Pengaruh penguasa di Nusantara pada zamannya. Pengaruh penguasa yang berjaya pada masa itu mendukung penyebaran Hindu Buddha menjadi lebih mudah. Pada saat itu, masyarakat menganggap bahwa raja-raja yang ada adalah utusan Tuhan dan membuat masyarakat mudah patuh pada perintah raja-raja tersebut. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Nah, yang dipaparkan Nisa itu sangat lengkap ya, di detail. Nah, ini dia jawabannya. Tuh, ya. Faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan yang juga diterima di Indonesia, salah satunya adalah sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia sebelum Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Tadi yang sudah saya katakan ya,
bahwa nenek moyang kita itu sebelum ada Hindu-Buddha masuk, alirannya itu adalah animisme dan dinamisme. Salah ya. Nah, yang kedua, tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk dalam ajaran ini. Itu makanya masyarakat itu bagaimana? Mudah menerima ya. Misalkan gini, misalkan Fatma ya, Fatma, kamu masuk agama Hindu sini, enak tidak? Kalau dipaksa? Enggak kan ya? Saya pun bisa pun kamu masuk ke agama Buddha, sedangkan dia kayak ini Hindu, gimana? Nolak kan? Nah, kalau di sini tidak ada paksaan, jadi sukarela ya. Oke, yang ketiga, memakai strategi dalam menyebarkannya seperti melalui kesenian, pendidikan, perdagangan dan perdagangan. Nah, ini kan tidak ada misalkan dari orang agama Hindu menikah dengan penduduk setempat. Misal ya, misalkan Naswa nikah dengan dengan kaum kesatria. Oh, ya. Nah, kesatria dari Madangkara ya, misalkan. Atau misalkan si Sepul yang menikah dengan orang India. Dia akan pergi dulu ke sana ke India. Di sana sambil berdagang ternyata ketemu dengan Anita Bachchan misalnya. Dia suka nikah, dibawa pulang. Akhirnya terjadi yang namanya sebuah perdagangan. Sama dari perdagangan, dengan adanya perdagangan ternyata mereka juga menyebarkan agama dengan yang namanya dakwah. Pendidikan yang berikutnya adalah kesenian. Contoh kesenian yang dipakai agama Hindu itu apa tadi? Wayang kulit, ya kan ya? Udah paham sampai sini? Paham. Ada yang tanya kan barangkali? Gak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita masuk yang pertanyaan kedua tadi, masih ingat? Tuh, ceritakan tokoh-tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia ya. Ayo, tuh, ayo, ada bisa? Ayo. Ya Pak. Boleh, oke, ada semua. Jawabannya ada teori Brahmana. Van Lier mengajukan keberatan baik terhadap teori Ksatria ataupun teori Waisya. Keberatan utama adalah mengenai suatu kolonisasi yang melibatkan perlunakan oleh golongan Ksatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan. Namun catatan itu tidak ditemukan dalam sumber tertulis di India. Di Indonesia pun tidak ditemukan prasasti sebagai bukti adanya penaklukan. Selain itu, suatu kolonisasi selalu disertai oleh pindahan segala unsur masyarakat dari tanah asal, misalnya sistem kasta, kerajinan bentuk rumah, tata kota, bahasa, pergaulan, dan sebagainya. Dilanjutkan oleh dalam kenyataan apa yang terdapat di Indonesia berbeda dengan terdapat di India. Kalaupun ada pedagang India yang mereka bertempat tinggal di perkampungan khusus. Sampai sekarang masih ditemukan kampung pelit di beberapa tempat di Indonesia Barat. Mereka yang terletak di perkampungan khusus itu kedudukannya tidak berbeda dengan rakyat biasa di tempat itu. Hubungan mereka dengan penguasa hanyalah dalam bidang perdagangan, sehingga tidak dapat diharapkan adanya pengaruh budaya yang membawa perubahan-perubahan dalam bidang tata negara dan agama. Hal ini menjadi lebih jelas karena sebagian besar pedagang itu adalah pedagang keliling yang berasal dari kalangan masyarakat biasa. Selanjutnya dari boleh enggak? mengenai unsur-unsur budaya India yang terdapat dalam budaya Indonesia, Van Lier cenderung untuk memberikan peran penyebaran budaya India
lagi mungkin kan? Boleh. Oh. Teori Ksatria Raden Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Ksatria atau prajurit India. Para prajurit India juga mendirikan koloni. Enggak, sama. Selanjutnya ada teori sudra. Teori sudra dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori ini, di India banyak terjadi perang. Dengan demikian, banyak pula tawanan perang. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebabkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Yang selanjutnya ada teori arus balik. Bosch sesuai pendirian dengan Van der bertolak dari sifat unsur-unsur budaya India yang diamatinya adalah budaya Indonesia. Ia juga berpendapat bahwa proses Indianisasi di Indonesia dilakukan oleh kelompok cendekiawan dalam masyarakat, yaitu para administrator atau slur. Untuk mengamati proses yang terjadi antara budaya Indonesia dan India, Bosch menggunakan istilah penyuburan. Ia melihat dua jenis proses penyuburan. Penyuburan pertama dan kemungkinan telah terjadi lebih dahulu adalah proses melalui pendeta agama Buddha. Awal hubungan dagang antara Indonesia dan India bertepatan pula dengan perkembangan pesat dari agama Buddha. Biksu-biksu agama tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jalur-jalur perdagangan tanpa menghiraukan kesulitan-kesulitannya. Mereka mendaki pegunungan Himalaya untuk menyebarkan agamanya di Tibet. Dari Tibet kemudian melanjutkan dakwahnya ke utara hingga akhirnya sampai ke Cina. Kedatangan mereka biasanya telah diberitakan terlebih dahulu. Setelah mereka tiba di tempat tujuan, biasanya mereka berhasil bertemu dengan kalangan bangsawan istana. Dengan penuh ketekunan para biksu ini mengajarkan agama mereka. Selanjutnya dibentuklah sebuah sangga dengan biksu-biksunya. Melalui biksu ini timbul suatu ikatan dengan India, tanah suci atau agama Buddha. Kedatangan biksu-biksu India di berbagai negeri ternyata mengundang arus balik biksu dari negeri-negeri itu ke India. Para biksu kemudian kembali dengan membawa kitab-kitab suci, relik dan pesan-pesan. Bosch menyebut sejarah ini sebagai gejala arus balik. Aliran agama lain dari India yang meninggalkan pengaruh di Indonesia adalah agama Hindu. Berbeda dengan agama Buddha, para Brahmana agama Hindu tidak dibebani kewajiban untuk menyebarkan agama Hindu. Hal ini karena pada dasarnya seseorang tidak dapat menjadi Hindu, tetapi seseorang itu lahir sebagai Hindu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, dua ya? Satu lagi siapa? Apa dua lagi? Oh, dua lagi. Oke. Oke, saya minta kalian ketika menjawab jangan gara-gara ada bembengnya ya. Nah, bembengnya ini hadiahnya hanya untuk sebagai yang namanya Lola, kenapa kamu Lola? Kayaknya sedih terus. Kenapa Lola? Ini kabarnya. Tidak ada sinyal. Oh, di sini ada. Alhamdulillah. Ada gangguan ya, Ma ya? Ya Pak, saya belum sekalian ya Pak. Oke, tadi penjelasan dari teman-teman kalian sungguh luar biasa bagusnya ya, lengkap. Nah, akan saya sampaikan dengan lebih spesifiknya. Nih lihat, ya. Tadi yang dibacakan oleh Naswa, siapa lagi? Lucy, Ani, Fatma, sama Sepul, ya. Nih. Ada teori ada yang namanya agama teori Brahmana, ada teori Ksatria, ada teori Waisya, ada teori Sudra, ada teori arus balik. Oke, lihat berikutnya, apa yang gambar berikutnya?
Tuh, lihat kan? Siapakah beliau? Ini Pandur. Seorang Brahmana ya, yang menyampaikan agama Hindu ke Indonesia ya. Teori ini digunakan oleh yang namanya Pandur. Oke, teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana sebab mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Jadi selain di bawahnya kaum Brahmana yang ini tidak boleh. Misal ya sampul, ini kan anak buahnya dari di bawahnya Brahmana ya, ini tidak boleh menyampaikan. Harus orang Brahmananya langsung. Biar apa tujuannya? Biar fokus, biar tidak tersesat ketika menerima ajaran agama Hindu. Paham ya? Jadi tidak boleh seperti itu ya. Harus orang Brahmana. Oke, lanjut ya. Yang lagi nih di bawahnya. Tuh, teori kesatria. Seorang kesatria ya. Ini ditemukan oleh yang namanya Nehru dan Majumdar. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke wilayah Indonesia dilakukan oleh orang India dari kasta kesatria atau mereka melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kekacauan politik di India. Para kesatria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini disebabkan juga teori kolonialisasi. Seperti kolonialisasi. Enggak. Ngerti? Nih misal ya, prajurit dari India. Di mana di India kacau bol. Ketiganya itu lari ke Indonesia. Nah, di Indonesia akhirnya awalnya kan mereka datang itu kan tidak sekaligus ya. Satu-satu ibaratnya itu mipil. Kalau bahasa itu mipil, mencicil. Nah, setelah di Indonesia mereka itu ketemu, akhirnya membuat yang namanya perkumpulan, yang namanya kumpul ya menjadi satu. Dan di situ mereka menyebarkan yang namanya agama. Oke, ya ada kesatria. Jadi kesatria itu adalah seorang prajurit. Masih kesatria ya. Yang berikutnya adalah seorang teori ini dikemukakan oleh Injil Rom dan L. X. Machiavelli. Nah, teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu itu di Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab. Jadi awalnya mereka datang ke Indonesia itu dengan ada yang namanya berdagang. Ternyata sambil berdagang sambil berdakwah. Misalnya Najwa ya, orang India ya, orang kucuk-kucuk tahe. Nah, dari sana membawa yang namanya kain sutra datang ke Indonesia di apa namanya? Didagangkan ya. Nah, ternyata Najwa ini di Indonesia itu ketika pulang lagi ke sana tidak angkos. Kembali ke India. Jadi membeli yang ada di Indonesia. Contoh yang dia ambil itu misalkan bibit minyak wangi itu dari mana? Dari pohon gaharu. Pohon gaharu asalnya dari Indonesia. Itu minyak wangi. Nah, mereka beli terus kemudian kembali ke sana. Jadi pulang pergi itu mereka berdagang itu membawa barang. Jadi kalau untuk transport itu kan sekalian.
Nah, jadi kalau kalian mau nanti berdagang, sistemnya itu ketika mau menjual barang nanti dari sana, dari tempat itu kita harus bawa barang lagi, nanti dijual lagi di tempat itu. Itu yang akan menguntungkan. Ya. Bener nggak? Benar. Udah masih sedih? Oke ya, lanjut. Paham ya? Jadi teori bahasa ini yang dibawa, yang menyebarkan agamanya adalah para pedagang. Ya. Oke, lanjut. Ada yang berikutnya adalah teori sudra. Sudra itu siapa? Rakyat biasa. Apa? Teori ini yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang di India yang berkasta sudra. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Tahu yang namanya sudra? Rakyat jelata budaya. Lebih daripada rakyat biasa ya. Kalau yang namanya budak kan budak. Budak itu, nah yang namanya budak ini bisa dijual belikan. Bisa ya. Bisa ini seorang misal, ini bukan misal ya. Bisa ini budak ya. Ya jenis kita kerjanya Indri. Nah, ternyata kisah ini budaknya dari Inggris. Ternyata yang namanya Nisa ini makannya banyak, makanya dijual kepada yang namanya Fatmawati. Nah, saya ini punya budak, saya rugi terus. Kenapa rugi? Makanya banyak. Akhirnya dijual. Yang namanya budak itu sangat, makanya ketika ada Rasul kita ya, untuk menghilangkan yang namanya budak itu tidaklah layak. Manusia itu hak, memiliki hak untuk hidupnya bebas. Tahu yang namanya budak? Iya. Nah, di sini terus lebih daripada pembantu. Kalau pembantu didapat gaji, sedangkan budak dapat dapatnya tindasannya saja. Tindasan. Kalau nggak cocok tampar. Kalau enggak dia nggak mau kerja nggak dikasih makan. Itu yang namanya budak. Makanya perbudakan itu di Indonesia tidak diperbolehkan karena akan melanggar yang namanya pri kemanusiaan atau hak asasinya. Karena tidak layak, tidak memanusiakan manusia. Kita kalau misalkan masalah budak, kita ngaca aja buat diri kita sendiri ya. Bahwa yang namanya budak, misalkan kita menjadi budak, enak tidak? Ada yang ngomong enak? Lagi ikut kayak ama ketularan mau kelas. Oh ya. Nah, jadi budak-budak dari India itu pergi ke Indonesia, mereka mencari kehidupan yang lebih layak. Ternyata di Indonesia juga menyebarkan agama Islam. Oh ya. Ya berikutnya yang terakhir ada yang namanya teori arus balik. Teori arus balik ini gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi yang namanya teori arus balik itu orang Indonesia sendiri yang mengajarkan tentang agama tersebut. Contoh, misal saya ambil contoh si Yuda ini asli orang Indonesia yang dulu misalkan ini adalah dari kerajaan Kutai, keturunan siapa? Dia berdagang ke India. Ternyata sambil berdagang juga sambil menimba ilmu. Di India juga dia menikah dengan kucuk-kucuk petahe juga. Pulang ke Indonesia, nah menyebarkan agama. Itu yang namanya teori arus balik. Udah paham ya? Paham. Oke. Kalau teori Brahmana berarti Brahmana yang menyebarkan ya. Kalau teori Kesatria berarti prajurit yang menyebarkan. Yang berikutnya adalah Waisya. Waisya berarti adalah para pedagang ya kan? Yang berikutnya adalah teori sudra. Yang menyebarkan itu adalah orang budak. Yang terakhir adalah arus balik. Bagaimana arus balik? Jadi orang Indonesia sendiri yang menyebarkan agama.
Oke, nah kali ini saya minta kalian itu membentuk kelompok. Nah, kita ada jumlahnya ada berapa tadi? 20 ya. Nah, nanti kalian bentuk kelompok dibagi menjadi 5. Berapa orang jadi? Berapa kelompok? Jadi satu kelompok isinya 4 orang ya. Nah, nanti kalian membahas tentang teori-teori yang sudah saya bagi. Contoh yang pertama ada yang namanya teori Brahmana itu adalah kelompok 1 ya. Yang kedua ada teori Ksatria adalah kelompok 2, Waisa kelompok 3, Sudra adalah kelompok 4, Arus balik adalah kelompok 5. Nanti kalian cari di internet, di buku ya, di mana saja ya. Yang penting kalian jangan carinya di pasar. Oh ya barangkali ya, ada orang lewat. Nah, cepat untuk ya 4 orang. Ya, enggak, sok. Ayo. Nah, dan pas. Sok sini. Oke, sudah. Nah, duduk ya. Sudah. LKPD sudah saya bagikan yang tadi ya, dengan ininya. Nah, nanti kalian cari tentang teori tersebut yang sudah saya tunjuk itunya, dan kalian juga cari tentang kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori itu yang nanti kalian tulis dalam LKPD-nya ya. Ya, siapa? Saya kasih waktu sekitar 20 menit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah 20 menit kalian berdiskusi, cari materi, nanti dipresentasikan. Paham? Paham. Oke, 20 menit ya. Iya, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Bisa? Ini tuh yang nanti presentasinya cuma satu aja yang setiap bagiannya. Setiap kelompoknya cuma satu teori ini aja. Iya. Itu bukan satu bagian. Gampang nanti sebutkan gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nah sambil kalian mencari kelebihan nanti juga kalian tulis dalam LKPD-nya ya, yang dikosongkan itu ya. Ya, Pak. Oke, paham kan? Oke, saya cek dulu. Ada yang lagi yang belum paham? Ayo, enggak. Wah, ya. Tadi bagian saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Gimana? Kan ini kan setiap kelompoknya dari sini ada yang bagian kelompoknya dengan presentasinya apa? Kamu lihat aja. Ini kan udah ada cukupnya ya, yang LKPD-nya bagian ini ya. Oke, udah. Nah, nanti kalian cari tentang kelebihan dan kelemahan. Gimana? Boleh? Mana? Jadi ketika presentasi kalian boleh bergantian ya. Ini mana? Oh, yang Satria ya. Ada lagi? Boleh? Gimana? Nanti kalian gimana?
Untuk yang pertama saya tunjuk dari kalian sendiri yang mau mengajukan. Urut sama susunan. Oke. Teori bulan mana? Ada di mana ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Datang. Habis dari sekarang ada nggak? Iya, ketemu ayam, Pak. Boleh teori bulan mana? Teori berapa? Oh, mangga. Ayo. Di tempat sini saja. Tidak usah depan. Dok, siapa dulu? Perkenalan dulu. Dok. Ah ya, sorry. Ya, sip. Betul. Jangan lupa. Maaf. Ya, ya. Saya lagi semangat. Oke? Ya, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang teori Brahmana dan penemu teori Brahmana. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy. Ya, mari kita langsung aja. Maka, santai ya. Ada yang diam ya. Teori Brahmana pangan Kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal teori arus balik dalam masuknya agama Hindu Buddha. Teori arus balik sebagai salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada salah kata maaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Ternyata kelompok 1 sampai 5 tentang pembahasan ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Semangat, bagus sekali ya. Ya, Pak. Oke, sekali tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, ada satu ya. Nih ya. Nih ya. Makasih. Udah ya, yang di sana nggak usah ya. Nggak usah ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Dari hasil diskusi kalian, itu kan ada berbagai macam teori. Nah, siapakah yang bisa menyimpulkan? Bukan tangan. Mangga, si Indri. Gimana kesimpulannya? Dengan kita mempelajari kelima teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, kita menjadi tahu siapa saja yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Dari mulai kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik, semuanya memegang peranannya masing-masing. Dari kelima teori tersebut dapat diketahui teori yang paling kuat dan yang paling lemah. Menurut N.J. Pram, teori Waisya merupakan teori paling kuat dalam proses penyebaran agama Hindu di Indonesia. Sebab kaum perdagangan merupakan golongan yang terbesar datang ke Indonesia. Teori Sudra memiliki kelemahan, yaitu golongan Sudra tidak menguasai seluruh beluk ajaran agama Hindu sebab mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci Weda. Tuh ya, jadi ada teori yang paling kuat dan teori yang paling lemah. Kita simpulkan intinya. Yang paling kuat siapa tadi? Waisya. Waisya itu siapa? Pedagang. Yang lemah itu siapa? Sudra. Karena budak itu belum tentu memiliki kemampuan dalam menyebarkan agama. Oke, untuk pertemuan kita pembahasan tentang teori masuk ini udah mungkin sekian ya. Nah, nanti kita akan minggu depan kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu. Nah, tapi sebelum kita tutup, mari kita Berdoa. berdoa dulu ya. Kita jalan lagi ya. Tadi ya. 1,
1, 2, 3. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.